bidang klimatologi, salah satu tupoksi kami yaitu melakukan pengamatan menggunakan alat-alat unsur cuaca dan iklim. Jadi, kami akan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua alat-alat pengamatan unsur-unsur cuaca dan iklim di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Alat yang pertama ini namanya Campbell Stop. Fungsinya untuk mengukur lama penyinaran matahari. Alat ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Satuannya dalam persen. Alat ini memiliki bias matahari yang peletakannya disesuaikan dengan gerak matahari. Alat ini berbentuk bola kaca yang mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus. Saat matahari menyinari titik api tersebut, maka akan membakar kertas bias hingga membuat jejak terbakar memanjang yang menunjukkan lama penyinaran matahari. Kita menggunakan bias matahari, nanti dimasukkan ke dalam tikungannya ini. Nah, ketika mataharinya mengenai bias, maka biasnya akan terbakar, sehingga jumlah bias yang terbakar itulah yang kita hitung sebagai lama penyinaran matahari. Kalau yang ini namanya aktinograf. Dia sendiri yaitu untuk menghitung intensitas radiasi matahari. Aktinograf bekerja dengan prinsip perbedaan temperatur antara dua strip logam bimetal. Seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari, logam akan memuai dan ukurannya memanjang. Perbedaan panjang logam ini akan menggerakkan pena yang akan dibaca sebagai perubahan intensitas radiasi matahari. Alat ini namanya termometer tanah. Termometer tanah itu ada dua, yaitu termometer tanah beruntut dan termometer tanah gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada berbagai kedalaman, antara lain 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm yang diamati setiap jam 7.55, 13.55, dan 17.55 WIB. Namanya cup counter anemometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur rata-rata kecepatan angin dalam satu hari. Anemometer di Staklim Sumatera Utara memiliki beragam ketinggian, mulai dari 50 cm, 1 meter, 2 meter, 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Alat ini namanya sangkar meteorologi. Dalam sangkar meteorologi ini terdapat beberapa alat pengukur suhu udara. Itu yang pertama itu termometer bola kering, termometer bola basah. Yang ini termometer maksimum, yaitu untuk mengukur suhu maksimum harian, dan termometer minimum, yaitu untuk mengukur suhu minimum harian. Dan di sini juga kita lihat terdapat yang namanya Visce evaporimeter, yaitu untuk mengukur evaporasi. Berikutnya yaitu bangunan menara iklim mikro. Bangunan menara iklim mikro ini hanya ada di Stasiun Klimatologi BMKG di seluruh Indonesia. Menara iklim mikro terdiri dari 3 tingkatan, yaitu ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Pada masing-masing tingkatan terdapat sangkar meteorologi lengkap beserta isinya seperti di bawah, serta dilengkapi dengan anemometer. Alat ini namanya penakar hujan tipe Hellman. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengukur intensitas curah hujan. Alat ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri pada kertas bias. Kertas bias diganti setiap jam 7 pagi. Perhatikan di sini, ini namanya bias Hillman, dan ini kita pasang setiap jam 7 pagi. Nah, prinsipnya ya, setiap hujan yang masuk ke dalam corongnya ini akan
tercoret di kertas bias Hilman tersebut. Alat ini namanya penakar hujan observatorium. Fungsinya untuk mengukur jumlah curah hujan. Alat penakar hujan tipe OBS ini pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali. Pengukuran curah hujan menggunakan gelas ukur yang seragam sesuai dengan ketentuan WMO. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Yang ini namanya penguapan panci terbuka. Fungsinya untuk mengukur jumlah penguapan dalam 24 jam. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah penguapan setiap hari. Pengukuran penguapan dilakukan setiap jam 7 pagi. Adapun alat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas radiasi matahari, kelembapan udara, suhu udara, dan kecepatan angin di sekitar tempat pengukuran dalam panci penguapan. Namanya apa nih? Nah, kalau yang ini namanya automatic weather station. AWS merupakan bentuk kesatuan dari rangkaian sensor yang dipadukan secara otomatis untuk merekam data meteorologi seperti suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin, yang kemudian akan diubah atau ditampung dalam data logger sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. Display akan menampilkan langsung hasil data yang dikirimkan melalui sensor pencatatan data cuaca yang dapat diatur atau diprogram sesuai dengan kebutuhan. Misal, setiap 1 menit, 10 menit, dan seterusnya. Kalau ini alat otomatis apa lagi nih? Nah, kalau yang ini namanya AWS atau bisa dibilang juga automatic rainwater sampler. Alat ini merupakan alat ukur untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Alat ini memiliki sensor otomatis di mana saat hujan turun, penutup dari wet bucket akan bergeser ke penutup dry bucket. Begitupun sebaliknya, ketika panas, penutup dari dry bucket akan bergeser kembali ke tempat semula. Halo Le, Halo Le, lagi ngapain ini Le? biasa ngecek-ngecek alat aja. Alat apa nih Le namanya? Oh, kalau yang ini namanya automatic solar radiation station. Alat ini berfungsi untuk mengetahui intensitas radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan ke atmosfer. Alat ini akan mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa terhalang awan. Alat ini memiliki 2 sensor, yaitu piranometer dan pirheliometer. Kalau ini Le apa namanya ini Le? Kalau yang ini namanya pressure sampler. Alat ini berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol yang ada di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Alat ini memiliki prinsip kerja menghisap udara, kemudian partikel debu akan mengalir ke dalam kertas filter menggunakan motor dengan putaran kecepatan yang tinggi. Selanjutnya debu akan menempel pada media kertas filter yang akan diukur konsentrasinya dengan cara menimbang kertas filter tersebut sebelum dan sesudah sampling. Udara yang nantinya tersisap akan melalui sebuah filter yang terbuat dari glass fiber
sehingga SPM di udara ambien akan tersaring pada filter tersebut, di mana volume udara yang tersisa bisa diketahui dengan menghitung selisih flow rate awal dan akhir. Pengoperasian HP sampler dilakukan selama 24 jam penuh, dan alat ini dioperasikan setiap 6 hari sekali sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apa itu namanya kok? Besar kali ku tengok. Nah, kalau yang itu udah PM 2,5. Ayo kita tengok dulu. PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Adapun pemantauan PM2,5 ini dilakukan BMKG mulai sejak tahun 2015. Peralatan yang digunakan adalah Beta Attenuation Monitor atau BAM 1020. BAM 1020 secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikel di udara dalam miligram atau mikrogram per meter kubik. Baiklah, itu tadi peralatan-peralatan observasi cuaca dan iklim serta kualitas udara yang ada di Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk terus mengupdate informasi cuaca dan iklim, silahkan mengunjungi sosial media kami dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Oke Sobat Iklim, sekian dulu ya. Salam BMKG Horas.